Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di pelajaran bimbingan dan konseling. Hari ini mari kita awali pertemuan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan menyampaikan salawat pada Nabi kita, sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ini judulnya ya. Mengenal perguruan tinggi negeri (PTN), perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) dan Politeknik Negeri di Jawa Barat. Jadi hari ini kita mengenal PTN atau PTKIN atau Politeknik Negeri ya yang ada di Jawa Barat. Nah, di sini sudah Bapak tuliskan ada 13, kita lihat ya. Ada sekitar ya 13 PTN nih. Nah, yang pertama mulai yang pertama ini ada IPB. Jadi di Jawa Barat itu ya ada 13 PTN atau kampus yang berbasis negeri. PTN, PTKIN dan Politeknik Negeri gitu. Nah, jadi se-Jawa Barat itu ada 13 kampus yang statusnya negeri. Yang paling pertama ini ada Institut Pertanian Bogor atau IPB ya. Websitenya yaitu ada di sini. Jalur masuknya juga ada ya. Di sini ada SNPTN, UTBK SBMPTN, dan ujian mandiri. Nah, hampir semua kampus yang PTN ya, itu semua ada SNPTN, UTBK SBMPTN, sama ujian mandiri. Namun, ujian mandiri di setiap kampus itu namanya beda-beda ya, tergantung kampusnya. Kalau di IPB sama ITB pasti namanya beda gitu. Jadi ujian mandiri di sini hanyalah istilah umum saja yang Bapak gunakan gitu. Jadi nanti ketika kalian mau masuk kampus ini melalui ujian mandiri pasti namanya bukan ujian mandiri, tapi mereka namanya beda-beda lah gitu. Kalau di UGM, kalau di Unpad kan SEMUP, seleksi masuk Unpad. Nah, kalau beda lagi nanti di UPI, beda lagi nanti di Unsil gitu ya. Nah, cuman hari ini setidaknya tujuan kita pembelajaran hari ini kita tuh tahu bahwa di Jawa Barat itu ternyata ada 13 kampus yang statusnya negeri gitu ya. Apakah itu PTN, PTKIN atau Politeknik Negeri. Nah, yang pertama ini ada IPB. Websitenya ada di sini. Oke, nanti file ini Bapak lampirkan ya di deskripsi video. Kalian bisa download nanti atau bisa kalian lihat juga. Nah, kalau kita ingin masuk ke pengen tahu tentang IPB lebih jelas ya, kita klik ya. Kita klik ini websitenya. Nah, nanti akan masuk ke website IPB. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, IPB. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau masuk ke websitenya IPB akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini berbahasa Inggris ya. Kalau kita ingin ke bahasa Indonesia kan bisa. Di sini ada language, kita ganti ke Indonesia. Nah, kalau kita ingin tahu tentang IPB, maka masuklah ke websitenya IPB gitu ya. Nah, setelah ini yang harus kalian ketik, yang kalian perhatikan nih, ada tentang ITB, ada pendaftaran, ada program studi. Kalau kalian mau lihat yang program studi, bisa kalian klik ya, ada sarjana, pascasarjana, dan vokasi. Kalau ke pendaftaran bisa juga ke sini kan. Nah, coba kita klik yang pendaftaran nih, misalnya kita pengen tahu ya. Kita klik yang pendaftaran ini, Direktorat Akademik ya. Oke, kita masih menunggu, masih melihat ya. Jadi di Direktorat Administrasinya IPB ini ada, kita lihat seperti apa tampilannya. Oke ya, tampilannya seperti ini ya. Kayaknya masih loading nih, belum muncul semua. Nah, ini Direktorat Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru. Kita masuk ke sini ya, ada kalender akademiknya, ada wisuda IPB, ada yang lainnya. Nah, ini agendanya ada di sini, ada
Coba kita lihat dulu. Nah, ini jadwal registrasi, jadwal seleksi nih ada nih. Jadwal seleksi mahasiswa baru dari berbagai jalur penerimaan. Kita klik yang lihat jadwal. Nah, jadi misalnya lihat jadwal ke sini. Jadwal seleksinya itu apa sih, apa aja kan. Nah, ini ada sekolah vokasi. Kalau sekolah vokasi itu di IPB artinya di yang D1, D2, D3 ya, sampai D4 itu vokasi. Jadi nanti ibaratnya kayak semacam sarjana terapan atau nanti gelarnya itu adalah ahli media, AMD, seperti itu ya. Nah, ini kalau vokasi, ini ada yang namanya jalur undangan USMI, seleksi melalui nilai rapot tanpa tes tulis. Ini juga sama ya. Ini termasuk jalur mandiri ya, karena hanya diadakan oleh IPB-nya sendiri. Nah, ini mah tahun lalu ya, tahun 2000 sekian gitu. Tapi nggak apa-apa sih buat gambaran. Kalau misalnya mau ini lagi, kita coba kembali ya. Yang IPB ini kita masih kembali. Nah, di sini kita klik yang program studi nih, sarjana. Kita lihat. Nah, ini masuk ke sini program studi sarjana di IPB. Nah, dikenalkan kan di sini ada manajemen sumber daya lahan, agronomi, arsitektur, ini fakultas pertanian, ini ada fakultas kedokteran hewan. Kalau alhamdulillah. Ya, baik, kalau misalnya mau masuk ke fakultas kedokteran hewan, kita klik yang kedokteran hewan ini. Ya. Nanti di sini dijelaskan nih. Ya. Mandatnya apa, kemudian keunggulannya apa, lapangan kerja. Ya. Kemudian kalau mau cari tahu apa biaya SPP-nya berapa, di sini bisa begini klik. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau misalnya kalian mau atau berminat ke kampus IPB, maka cari informasinya di website IPB-nya. Nah, jalurnya kan ada 3 nih. Oke, kemudian yang kedua ada ITB. Nah, ITB di sini Institut Teknologi Bandung. Di sini Bapak cantumkan ada titik 2, ada Bandung dan Cirebon. Ini maksudnya ITB itu kampusnya ada selain di Bandung, ada juga di Cirebon gitu. Ya, kampus yang baru mereka ada di Cirebon. Kalau mau mau tahu lebih detail, klik ini juga. Nah, ini jalur masuknya ada Bapak tuliskan SNPTN, UTBK, SBMPTN, sama ujian mandiri. Kemudian Universitas Padjadjaran. Yang ketiga ada Unpad ya. Mereka kampusnya ada di Jatinangor yang termasuk Kabupaten Sumedang. Kemudian ada juga di Bandung dan juga ada juga di Pangandaran. Nah, kampus yang terbaru itu Pangandaran. Cuman kalau kampus-kampus yang di luar Bandung itu biasanya tidak semua program studi ada di situ gitu. Jadi hanya tertentu saja. Untuk lebih lengkap kalian nanti bisa cek websitenya ya, langsung diklik. Kemudian yang selanjutnya UPI nih, ada Universitas Pendidikan Indonesia yang keempat. Nah, ini kampusnya ada banyak nih. Ada kampus yang utama itu di Bandung, yang kedua ada di Sumedang ya. Kemudian ada di Tasikmalaya, ada di Serang Banten, sama di Purwakarta. Jadi UPI itu tidak hanya di Bandung. Jadi ada juga di beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia, di Jawa Barat maksudnya gitu. Sedangkan yang kelima itu ada UNSIL, Universitas Siliwangi yang berada di kota Tasikmalaya, ya. Ini jalur masuknya ada 3 di situ ya. Kemudian UNSIKA, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Ini ada websitenya. Kemudian ini juga kalau UNSIKA nih, yang agak menarik dari UNSIKA, jadi mereka jalur masuknya selain SNPTN, UTBK, SBMPTN, mereka juga ada di SEPAN PTKIN, ya, ada di Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, dan juga ada di UMPTKIN, ujian masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Kenapa ada di sini? Kenapa mereka ini kan basicnya itu UNSIKA ini bukan kampus Islam ya, tapi kenapa mereka ada di SPAN PTKIN sama UMPTKIN? Karena mereka ada Fakultas Agama Islam yang program studi atau jurusannya itu hanya bisa dimasuki melalui jalur SPAN PTKIN sama UMPTKIN. Mungkin di luar itu juga ada ujian mandirinya ya.
Maksudnya diujikan di ujian mandiri mereka juga. Kemudian yang selanjutnya ya, selain UNSIKA di bawahnya ada ISBI. Ya, yang nomor 7 ini ada ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung tepatnya. Ini websitenya ada di sini. Kalau kalian minat tentang kesenian, tentang budaya, kalian bisa kuliah di sini ya, di ISBI. Mereka jalurnya ada di SNPTN, UTBK, sama ujian mandiri. Yang ke-8 ada UIN, Universitas Islam Negeri Sunan. Mohon maaf ini salah ketik ya. Harusnya Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, UIN Bandung ini ada di jalur masuknya ada di SNMPTN. Jadi mereka ada juga di SNMPTN, UTBK, SBMPTN, di SEPAN PTKIN, UMPTKIN, dan ujian mandirinya. Nah, yang ke-9 ya, ada Politeknik Negeri Bandung. Nah, ke 9, 10, 11 itu Politeknik Negeri semuanya ya. Dua ini 9, 10 lokasinya di Bandung ya. Kalau nggak salah ini Politeknik Negeri Bandung ini mereka itu kampusnya di dalam ITB. Jadi dulunya itu masih bagian kampus ITB, tapi setelah itu mereka memisahkan diri menjadi kampus yang tersendiri gitu, berdiri sendiri namanya Politeknik Negeri Bandung. Kalau kalian kuliah di Politeknik Negeri hampir sama seperti kuliah di ITB gitu, karena kampusnya di dalam ITB gitu. Jadi, kalau nggak salah ya, kalau misalnya bukan emang sih kalau Politeknik Negeri Bandung bukan di dalam ITB berarti yang nomor 2 nih Politeknik Manufaktur Bandung. Yang jelas Politeknik Negeri Bandung atau Politeknik Manufaktur Bandung ini salah satunya mereka ada di dalam kampus ITB. Nah, kemudian yang ke-11 ini ada Politeknik Negeri Indramayu. Nah, Polindra ini paling dekat dengan Kuningan ya. Nah, mereka semua ini ya, Politeknik Negeri ini, mereka ada juga di SNMPTN. Nah, tapi khusus program studi yang jenjangnya D4 atau yang setara dengan S1. Nah, kalau kalian masih bertanya-tanya apa sih bedanya D4 dengan S1, itu sebenarnya sama aja. Sama aja dan mereka itu nanti gelarnya sama-sama sarjana. Ya, cuman bedanya itu kalau di S1 yang di universitas yang umum itu mereka lebih cenderung kebanyakan teoritis ya kuliahnya. Tapi kalau di Politeknik ini lebih banyak cenderungnya itu praktek gitu. Nah, bedanya cuma di situ aja. Jadi kalau di Politeknik itu lebih banyak praktek daripada teori. Kemudian jalur di Politeknik ini selain SNPTN yang D4, itu mereka ada yang namanya SNMPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Ini ibaratnya SNPTN-nya versi Politeknik. Hanya program studi yang jenjang dari D1 sampai D3 saja. Jadi D4-nya dia adanya di SNPTN. Cuman sekolah kita belum masuk ke ranah ini ya, belum masuk ke ranah SNMPN. Jadi kalian nggak bisa ikutan ini kalau sekolah kita masih belum ikutan ke jalur ini. Jadi bisa ikutnya yang ini nih, bisa milih program studi 4 adanya di SNPTN. Oke, mereka juga ada ujian mandirinya. Kalau mau tahu lebih jauh, silakan klik ininya ya, websitenya masing-masing. Dan yang ke-12, nah ini yang paling dekat yaitu di Cirebon adalah IAIN Cirebon. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini websitenya ada. Kemudian mereka adanya di jalur SEPAN PTKIN, UMPTKIN, dan ujian mandiri. Jadi kalau mau masuk IAIN Cirebon, hanya ada di jalur-jalur ini aja, SEPAN PTKIN, UMPTKIN, dan ujian mandiri. Dan yang terakhir, yang paling baru di SNPTN ya, Jawa Barat itu ada Universitas Terbuka, UT. Dan lokasi mereka, kampusnya ada di Bandung dan juga di Bogor. Nah, ini websitenya. Kemudian di SNPTN mereka hanya membuka 2 program studi, yaitu Ekonomi Syariah dan Sastra Inggris. Ya, mereka juga ada ujian mandirinya ya. Jadi Universitas Terbuka itu UT, itu mereka adalah kampus negeri gitu. Jadi bukan kampus swasta. Jadi kalau kalian kuliah di Universitas Terbuka, itu jangan merasa minder karena UT itu adalah kampus negeri seperti itu. Nah, jadi ini ya, setidaknya kalian tuh tahulah bahwa kampus negeri yang ada di Jawa Barat itu ada 13 ya. Dari mulai IPB sampai Universitas Terbuka. Dan perlu kalian ketahui juga pada saat kemarin tahun 2019 ya. 2019 yang paling banyak lulus di seleksi CPNS ya, calon pegawai negeri sipil itu adalah alumni Universitas Terbuka.
Nah, jadi jangan minder kalau misalnya kalau kalian nanti lulus di sini atau kalian kuliah di sini. Oke. Kemudian, Pak, selain website-website yang ini, kira-kira kita bisa cari tahu informasi tentang universitas di mana lagi, Pak? Nah, kalian boleh ya coba nanti ke Google, kalian ketik ltmpt.ac.id ya, seperti ini. Terus kalian enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalau tahu bulan-bulan ini atau dua bulan ke depan, ini mungkin tampilannya akan tetap seperti ini. Tapi kalau mungkin nanti kalian buka Desember, ini mungkin tidak akan seperti ini gitu. Nah, ini adalah tampilan untuk SNPTN tahun 2021. Tapi kita bisa lihat info di sini nih. Kalian coba klik, setelah masuk ke sini, kalian klik yang SNPTN ini, SNPTN. Kemudian kalian ke bawah scroll ya. Oh ya, di sini sebelah kiri kalian perhatikan SNPTN ada jadwal kegiatan, ada kuota sekolah, ada daftar PTN dan Politeknik. Nah, kalian klik yang ini, daftar PTN dan Politeknik. Nah, kemudian di sini kalian scroll lagi. Kalian kalau mau tahu universitas mana, program studinya apa aja atau prodinya apa aja, kalian lihat di sini nama universitasnya apa. Misalnya kalian ingin mengetahui universitas ini diurutkan dari mulai Aceh ya, di Sumatera dulu. Nah, kemudian baru masuk ke Jawa, dimulai dari ini nih, Tirtayasa. Tirtayasa ini kampusnya Banten, di Banten ya. Kemudian UI ya, kemudian Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, UPN terbuka. Nah, ini ada UT kan. Kemudian Singapura Bangsa Karawang. Ya, misalnya kalian pengen tahu nih, ada apa aja sih di Universitas Singapura Bangsa Karawang, maka kalian bisa klik ini, bisa juga klik lihat prodi. Ya, misalnya kita klik universitasnya ini ya, namanya. Kita klik. Nah, baru di sini. Nah, ada yang basisnya program studi berbasis saintek, ini untuk anak-anak IPA ya. Nah, di sini ada nama-nama jurusannya atau nama-nama program studinya. Ini ada agroteknologi, scroll ke bawah. Teknik industri, teknik mesin, teknik elektro, teknik informatika ya, pendidikan matematik, agribisnis, farmasi, banyak sampai ada 13 ya. Kemudian kalau kita klik yang sosum, nah ini ada juga ada ilmu hukum, manajemen, akuntansi, pendidikan luar sekolah, pendidikan bahasa Inggris, Penjaskes ya, pendidikan bahasa Indonesia, kemudian ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi dan hubungan internasional. Begitupun kalau kalian pengen tahu yang kampus lain, misalnya kita tinggal klik ganti PTN. Nah, klik aja ke sini, cari lagi PTN mana yang ingin kalian ketahui. Seperti itu caranya ya. Tinggal diklik, misalnya nih, Unsil nih ya. Nah, dilihat kayak gitu kan. Nah, ini pada muncul semua kan. Nah, di sini ada peminatnya yang tahun lalu ya. Kemudian daya tampung tahun ini. Ini mau untuk kelas 12 ya, untuk melihat. Tapi nggak apa-apa kalian untuk informasi. Nah, jadi memang lebih simpel di sini sih. Jadi kalian bisa langsung tahu program studi ya, sama nama kampus gitu. Semua lengkap ada di sini se-Indonesia yang negeri gitu. Kalau misalnya kalian mau lihat yang politeknik, berarti kalian lihat yang ini nih, daftar politeknik negeri. Nah, klik yang itu. Nah, di sini sudah ada kan? Coba kita lihat, cari politeknik Indramayu ya. Ini manufaktur. Nah, ini Politeknik Negeri Indramayu. Kita klik. Nah, ternyata ada dua program studi untuk yang IPA. Anak-anak IPA aja. Kalau Politeknik memang lebih cenderung untuk anak-anak IPA saja. Nah, ini ada program studi perancangan manufaktur. Ada rekayasa perangkat lunak. Misalnya ganti PTN nih. Ya, kita masih penasaran nih, Politeknik misalnya yang Politeknik Bandung. Mana nih? Oh, ini udah jauh. Nama Politeknik Negeri Bandung nih, Polban. Oke, kita klik. Nah, kalau Polban ini bisa dipilih oleh anak IPS, agama, bahasa juga bisa di sosum nih. Kan ada saintek sama sosum. Nah, kita klik di sini. Nah, ada keuangan syariah, ada akuntansi, manajemen, pemerintah, akuntansi. Pokoknya anak IPS juga bisa. Kalau misalnya kalian nanya anak bahasa, anak agama bisa nggak? Tinggal kalian klik ya, misalnya keuangan syariah bisa dipilih oleh jurusan apa aja nih, klik ya. Baru di sini lihat yang samping ini nih. Nah, kita scroll.
syarat SMTA. Nah, SMA jurusan program kalian. Contohnya ya, yang bisa milih program studi ini adalah SMA IPA, SMA IPS, MA IPA, sama MA IPS. Oke, berarti bahasa dan agama nggak bisa milih. Nah, lalu kalau anak bahasa dan agama bisanya di mana, Pak? Ya kalian cari ya, ganti di sini politekniknya di mana, universitasnya apa yang ingin kalian lihat. Misalnya di Universitas Pajajaran nih, atau misalnya di mana ya, Universitas UNES nih, misalnya kita cari ke UNES, Universitas Negeri Semarang. Nah ini kita klik, baru kita lihat yang Soshum nih, karena anak bahasa sama agama adanya di Soshum ya. Contoh bimbingan konseling, kita klik. Kita lihat bimbingan dan konseling yang sebelah kanannya itu pojok, kita lihat syarat SMTA-nya. Nah ini syarat SMTA. Nah syaratnya ini SMA IPA, anak IPA bisa milih, berarti SMA IPS berarti bisa milih, SMA bahasa nih, anak bahasa berarti bisa milih. MA IPA, MA IPS, nah anak MA IPS sama MA bahasa berarti anak aliyah jurusan bahasa bisa milih juga. Kalau anak agama yang mana, Pak? Kita masih lihat, pokoknya klik satu-satu ya, dilihat syarat SMTA-nya. Nah ini PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNES, syaratnya ini ada menyatakan MA agama, berarti bisa milih program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah itu yang paling simpel sih, yang paling lengkap di sini di ltmpt.ac.id. Terus kalian klik yang SNPTN, baru nanti daftar Politeknik Negeri, daftar PTN dan Politeknik. Nah kemudian kita kembali ke sini ya, kita lihat. Jadi setelah kita tahu ada 13 kampus negeri yang ada di Jawa Barat, maka sekarang Bapak akan ada tugas buat kalian. Perhatikan ya, tugasnya itu kalian membuat sebagai perencanaan kuliah tahun berapa di sini ya. Kalian nanti formatnya seperti ini, kalian nanti ketik tahun, misalnya di sini tahun 2022 atau 2023 gitu bisa juga. Nama misalnya Jahed. Kelasnya sekarang kelas 11 IPA, atau masih kelas 10 tulis kelas 10 berapa. Nah, ini rencana kampus, misalnya dia mau masuk UPI. Mau ditambah misalnya mau yang keduanya kemana, ke UIN Jogja misalnya ya. Gak apa-apa, kalian tulis di situ. Nah, rencana jurusan misalnya di UPI pengen ngambil teknik elektro. Rencana sertifikat yang sertifikat pendukung misalnya. Oh, aku punya juara 1 MTQ nasional nih. Gak apa-apa, kalian tuliskan di situ. Atau kalian belum punya, kalian nanti di ini aja, kerencanakan mau pengen punya sertifikat pendukung untuk apa. Tapi yang jelas kalau kalian sudah punya, tuliskan di sini. Kemudian rencana mau lewat jalur masuk yang mana nih? Apakah SNPTN atau apa? Kalian tulis di sini ya. Nah, selanjutnya usaha yang akan dilakukan. Contoh nih, si Jaid akan melakukan usaha karena dia pengen masuk lewat jalur SNPTN, maka si Jaid ini harus masuk siswa eligible kan. Nah, berarti setidaknya dia berusaha masuk 5 besar di kelas. Kemudian yang kedua akan mengkepoin alumni yang lulus di PTN tujuan si Jaid. Siapa aja nih alumni? Oke, nanti Bapak akan tampilkan alumni siapa aja ya yang lulus tahun ini ya, minimal tahun ini. Kemudian yang kedua usaha yang akan dilakukan si Jaid adalah mencari tahu info di website kampus atau misalnya di website LTMPT ya, kampus atau di web LTMPT. Oke, kemudian yang selanjutnya start usaha atau berjuangnya mulai kapan nih? Ya oke, si Jaid menentukan tanggal 26 bulan 3 tahun 2021. Dan selanjutnya rencana biaya kuliahnya dia mau kayak gimana. Nah, ternyata si Jaid ini berencana melamar beasiswa KIP kuliah. Meskipun si Jaid ini nggak punya kartu Indonesia Pintar, tapi yang namanya beasiswa KIP kuliah ini tidak melihat apakah Anda punya kartu Indonesia Pintar atau tidak. Itu tidak jadi masalah, yang jelas Anda harus membuat akun KIP kuliahnya dulu nanti pada saat pas kelas 12 ya. Jadi rencana biayanya si Jaid mas seperti ini. Kalau misalnya kalian ada rencana biaya kuliahnya itu dari orang tua, tuliskan dari orang tua. Nah, maka setelah ini kalian harus buat
tugasnya ini perencanaan kuliah. Formatnya seperti ini ya. Nanti Bapak cantumkanlah ininya, file ininya ya. Boleh kalian tulis di buku, boleh juga di file Excel ya, di komputer kalian atau di laptop kalian seperti itu. Nah, jadi tugasnya seperti itu ya. Dan kalau kalian ingin, ya tugasnya nanti dikumpulkan kemana Pak? Nanti insya Allah dikumpulkan ke email Bapak ya, dalam jangka waktu berapa lama? Dalam jangka waktu minimal 1 minggu lah ya. Nanti Bapak informasikan di deskripsi video, tugas harus dikirim kemana, dalam bentuk apa, terus terakhirnya kapan. Oke. Sekarang Bapak informasikan, misalnya Pak, saya punya rencananya bukan di kampus yang ada di Jawa Barat, di kampus negeri bukan Jawa Barat, apakah boleh? Boleh. Lalu di mana Pak saya lihatnya? Lihatnya ya tadi ya di LTMPT, atau kalian bisa lihat yang ini nih ya, di foto yang ini. Nah ini coba kalian screenshot aja ya, ini ada di Aceh, ada Sumatera berdasarkan provinsi nih, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu ya. Kemudian kita geser. Ya, ini ada di Sumatera Selatan, Bangka. Nah, tinggal kalian lihat aja. Politekniknya juga ada. Oh, yang mana ya? Oke, mohon maaf kelewat. Kayaknya ada yang kelewat. Oke, bentar. Ya, lewat dong. Oke. Ya, ini kelewat ya. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih lengkap di LTMPT aja ya. Di website yang ini, yang tadi LTMPT. Kemudian yang selanjutnya, kalau kalian ingin lihat alumni yang tahun sekarang ini lulus di mana aja, yang SNPTN baru kemarin tanggal 22 ya. 2 hari yang lalu diumumkan, alhamdulillah tahun ini alumni kita yang lulus ada 13 orang ya. Di mana aja itu? Nah, ini Bapak kasih tahu di paling bawah nih, bukan ini mah tahun lalu ya. Ini mah data tahun lalu, yang atas mah kita lihat ke bawah. Duh, mana ini? Kita sabar dulu ya. Kita masih nunggu digeser-geser. Nah, ini dari mulai yang warna kuning. Nah, jadi inilah alumni kita dari mulai warna kuning ini. Ya, ada 13 orang yang lulus di SNMPTN tahun ini loh. Nah, ini adalah gambaran untuk kalian ya. Gambaran untuk tahun yang akan datang, SNPTN-nya setidaknya akan mendekati jumlah ini yang lulusnya ya. Minimalnya seperti itu. Dan maksimalnya mudah-mudahan melebihi ini gitu ya. 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari ini, amin. Nah, ini ada namanya, kelasnya ada di sini. Kalian boleh screenshot ya. Nanti kalian boleh kepoin mereka gitu ya, tanya-tanya mereka. Nah, ini ada di Universitas Airlangga ya. Di mana ini, di Surabaya. Jurusannya dia Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Ya. Yang bagus. Oke, kurang panjang. Oke. Kita lihat. Kemudian yang kedua ada di Universitas Seni Berbangsa Karawang, lulus di sana. Ada juga di Unsil 2 orang ya, Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Jurusannya jurusannya di sini. Pendidikan fisika dia salah. Oke. Kemudian ada di UPI. UPI ini ada berapa orang ya? Ada 1 di UPI itu ada 3 orang. 2 ada sama 3 ya. Ada 3 orang yang lulus di UPI. Kemudian ada juga yang di Universitas Negeri Semarang ya. Nah, ini Sastra Indonesia, kemudian sama Kesehatan Masyarakat. Nah, kemudian ada di UIN Yogyakarta, Ilmu Hukum, Anak Agama nih. Ya, F12 PK3. Kemudian UIN Jakarta ada, ini juga Anak Agama. Nah, 12 PK2. Kemudian di Unpad nih ya, Unpad baru muncul kembali tahun ini. Ada yang lulus ya, anak IPA nih. Dan ada anak bahasa yang lulus di Universitas Terbuka Bandung, sastra Inggris tuh. Ada yang lulus di situ. Dan yang terakhir ini anak IPS lulus di UPI Bandung jurusan Pendidikan Akuntansi. Oke. Ya, kalian ini bisa dijadikan gambaran buat kalian ya. Dan universitas ini bisa juga dijadikan pilihan nanti di
pada saat kalian SNPTN, bisa dijadikan pertimbangan. Oke, nanti insya Allah di pertemuan bulan yang akan datang, mungkin di bulan puasa ya, akan Bapak bahas ya, 13 orang alumni kita yang lulus di SNPTN itu nilai rata-rata rapotnya berapa, kemudian mereka ketika SNPTN mencantumkan sertifikat pendukung apa aja sih kok mereka bisa lulus di situ gitu. Dan mereka dulunya ranking berapa aja di kelasnya. Nah, sebagai gambaran untuk kalian nanti. Sampai sini dulu, terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah dan akhirul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.